Materi soal ini tentang asuhan keperawatan komunitas, diambil dari kisi-kisi sesuai Surat Edaran Menpan RB tahun 2024. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Dalam suatu komunitas di lingkungan kejaksaan, ditemukan bahwa sebagian keluarga pegawai tinggal di rumah susun dengan kepadatan tinggi. Kondisi ini menimbulkan risiko gangguan kesehatan terutama penyakit menular. Faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan pola penyebaran penyakit pada komunitas tersebut adalah A. Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di sekitar rumah susun. B. Kepadatan hunian dan interaksi antar anggota keluarga. C. Tingkat pendapatan rata-rata keluarga penghuni. D. Tingkat pengetahuan keluarga tentang pencegahan penyakit. E. Adanya dukungan kebijakan dari instansi terkait. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Kepadatan hunian dan interaksi antar anggota keluarga. Karena, dalam konteks keperawatan komunitas, faktor kepadatan hunian dan frekuensi interaksi antar anggota keluarga menjadi determinan utama penyebaran penyakit menular. Walaupun faktor ekonomi, pengetahuan, dan kebijakan juga berperan, pada kondisi rumah susun dengan kepadatan tinggi, kontak erat antar individu sangat memengaruhi risiko penularan. Soal nomor 2. Dalam melakukan kajian komunitas, seorang perawat menemukan bahwa sebagian besar keluarga pegawai kejaksaan memiliki pola konsumsi tinggi lemak dan kurang serat. Hal ini menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang. Faktor komunitas yang paling tepat dijadikan prioritas kajian awal adalah A. Pola kebiasaan makan yang terbentuk dari budaya keluarga. B. Tingkat ketersediaan fasilitas olahraga di sekitar kantor. C. Jumlah tenaga medis yang bertugas di poliklinik instansi. D. Tingkat pendidikan formal yang ditempuh para pegawai. E. Adanya dukungan organisasi pegawai dalam promosi kesehatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Pola kebiasaan makan yang terbentuk dari budaya keluarga. Karena pola konsumsi merupakan faktor langsung yang berpengaruh pada kesehatan komunitas. Budaya makan dalam keluarga akan sulit berubah meskipun fasilitas olahraga dan layanan kesehatan tersedia. Oleh karena itu, analisis awal harus menitikberatkan pada pola kebiasaan yang menjadi akar masalah. Soal nomor 3. Seorang perawat komunitas melakukan pengamatan pada kelompok ibu-ibu rumah tangga pegawai kejaksaan. Mereka sering berkumpul dan berbagi makanan tanpa memperhatikan kebersihan. Risiko kesehatan yang paling mungkin timbul dari fenomena ini adalah A. Tingginya angka stres karena gaya hidup monoton. B. Ketidakseimbangan gizi karena pola makan yang tidak teratur. C. Rendahnya produktivitas keluarga dalam pekerjaan rumah tangga. D. Penyebaran penyakit berbasis makanan seperti diare. E. Meningkatnya ketergantungan terhadap obat-obatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Penyebaran penyakit berbasis makanan seperti diare. Karena dalam komunitas yang sering berbagi makanan tanpa memperhatikan kebersihan, risiko utama adalah penyakit yang ditularkan melalui makanan, seperti diare dan keracunan makanan. Faktor lain mungkin muncul, tetapi yang paling logis dan langsung terkait adalah masalah sanitasi makanan. Soal nomor 4. Dalam kajian komunitas di kantor kejaksaan, ditemukan bahwa sebagian pegawai lebih banyak bekerja duduk seharian di depan komputer. Kondisi ini menimbulkan risiko kesehatan tertentu. Faktor dominan yang perlu diperhatikan dari sisi keperawatan komunitas adalah A. Pola makan cepat saji yang lebih sering dikonsumsi. B. Potensi penyakit degeneratif akibat kurang aktivitas fisik. C. Tingkat kebisingan ruangan kerja yang memengaruhi konsentrasi. D. Beban kerja administratif yang tinggi setiap harinya. E. Keterbatasan akses terhadap ruang terbuka hijau di sekitar kantor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Potensi penyakit degeneratif akibat kurang aktivitas fisik. Karena pekerjaan yang didominasi posisi duduk dalam jangka panjang meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Walaupun faktor lingkungan kerja dan beban administrasi juga penting, risiko degeneratif akibat gaya hidup sedentari lebih dominan dalam konteks ini. Soal nomor 5. Dalam program keperawatan komunitas di kejaksaan, seorang perawat melakukan wawancara pada keluarga pegawai mengenai kebiasaan tidur. Sebagian besar melaporkan tidur larut malam akibat pekerjaan yang menumpuk. Risiko kesehatan komunitas yang paling mungkin muncul adalah A. Peningkatan konsumsi makanan cepat saji di malam hari. B. Menurunnya interaksi sosial antar anggota keluarga. C. Ketergantungan pada kafein untuk tetap terjaga. D. Berkurangnya aktivitas olahraga di waktu pagi. E. Penurunan konsentrasi kerja dan stres psikologis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Penurunan konsentrasi kerja dan stres psikologis. Karena
Kurang tidur akan langsung berdampak pada fungsi kognitif dan psikologis, yang berimbas pada produktivitas kerja serta kesejahteraan mental komunitas. Dampak lain memang mungkin terjadi, tetapi penurunan konsentrasi dan stres merupakan konsekuensi paling signifikan. Soal nomor 6. Di lingkungan perumahan Dinas Pegawai Kejaksaan, seorang perawat komunitas melakukan pengkajian. Hasilnya ditemukan bahwa mayoritas keluarga tidak memiliki tempat penampungan sampah sementara yang memadai. Akibatnya, sampah sering dibuang di lahan kosong dekat rumah sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan munculnya lalat. Setelah dilakukan wawancara, sebagian besar keluarga menyatakan bahwa mereka sudah terbiasa membuang sampah sembarangan karena tidak ada pengelolaan resmi. Dari kondisi ini, faktor komunitas yang menjadi fokus utama pengkajian perawat adalah A. Tingkat kepedulian keluarga terhadap kesehatan lingkungan. B. Peran tokoh masyarakat dalam membentuk kebiasaan warga. C. Ketersediaan sarana pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. D. Dukungan pemerintah setempat terhadap kebersihan komunitas. E. Kebiasaan individu dalam menjaga sanitasi rumah tangga. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Ketersediaan sarana pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Karena, dalam keperawatan komunitas, masalah utama yang ditemukan bukan sekadar perilaku individu, tetapi ketiadaan fasilitas yang memadai untuk pengelolaan sampah. Tanpa sarana penampungan sementara, perilaku membuang sampah sembarangan sulit dicegah. Faktor perilaku, kepedulian, dan dukungan sosial memang penting. Namun akar masalah yang paling mendesak untuk dikaji adalah sarana-prasarana kebersihan lingkungan. Soal nomor 7. Seorang perawat komunitas yang bertugas di Poliklinik Kejaksaan menemukan bahwa banyak pegawai yang mengeluhkan sakit kepala, cepat lelah, dan sulit berkonsentrasi. Setelah dilakukan pengamatan, diketahui bahwa ruangan kerja memiliki ventilasi yang buruk dan pencahayaan alami sangat minim. Pegawai lebih banyak bergantung pada lampu listrik sepanjang hari. Dalam konteks keperawatan komunitas, aspek yang harus dianalisis sebagai prioritas masalah adalah A. Tingkat kenyamanan kerja yang dipengaruhi kondisi lingkungan. B. Dampak penggunaan listrik yang berlebihan terhadap kesehatan. C. Kebiasaan pegawai dalam menjaga gaya hidup sehat di kantor. D. Peran manajemen kantor dalam menyediakan fasilitas kerja. E. Tingkat adaptasi pegawai terhadap kondisi lingkungan kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Tingkat kenyamanan kerja yang dipengaruhi kondisi lingkungan. Karena, lingkungan fisik yang tidak sehat seperti ventilasi buruk dan pencahayaan minim akan memengaruhi kenyamanan, produktivitas, serta kesehatan pegawai secara langsung. Walaupun faktor manajemen dan gaya hidup juga relevan, masalah inti dalam studi kasus ini terletak pada lingkungan kerja yang tidak mendukung kesehatan komunitas. Soal nomor 8. Dalam program pengkajian komunitas, perawat menemukan bahwa banyak keluarga pegawai kejaksaan yang tidak memanfaatkan fasilitas posyandu balita. Mereka beralasan sibuk bekerja sehingga anak jarang dibawa untuk pemantauan tumbuh kembang. Akibatnya, ditemukan beberapa balita mengalami keterlambatan berat badan. Dalam kasus ini, prioritas masalah yang harus dikaji oleh perawat komunitas adalah A. Keterbatasan waktu orang tua karena beban pekerjaan. B. Rendahnya tingkat kesadaran orang tua terhadap pentingnya posyandu. C. Minimnya promosi kesehatan yang dilakukan oleh kader posyandu. D. Kurangnya partisipasi keluarga dalam program kesehatan anak. E. Ketidakmerataan pelayanan kesehatan bagi anak balita. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Kurangnya partisipasi keluarga dalam program kesehatan anak. Karena, meskipun alasan sibuk bekerja sering menjadi faktor penghambat, inti masalah adalah partisipasi keluarga yang rendah dalam memanfaatkan layanan kesehatan anak. Keberhasilan program posyandu sangat bergantung pada keterlibatan keluarga. Oleh karena itu, aspek partisipasi keluarga merupakan fokus utama yang perlu dikaji. Soal nomor 9. Dalam sebuah kegiatan pengkajian, perawat menemukan bahwa kelompok pegawai kejaksaan lebih banyak menghabiskan waktu istirahat di kantin dengan menu tinggi gula dan kafein. Beberapa di antara mereka menunjukkan gejala mudah lelah, kesulitan tidur, dan peningkatan berat badan. Perawat melakukan observasi lebih lanjut dan mendapati bahwa pilihan makanan di kantin memang terbatas. Dari studi kasus ini, faktor yang harus menjadi perhatian utama dalam analisis komunitas adalah A. Keterbatasan variasi makanan sehat yang tersedia di kantin. B. Kebiasaan pegawai yang lebih memilih makanan cepat saji. C. Kurangnya kesadaran gizi dalam memilih makanan harian. D. Pengaruh lingkungan kerja terhadap perilaku konsumsi. E. Tingkat kebutuhan energi yang tinggi karena beban kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Keterbatasan variasi makanan sehat yang tersedia di kantin. Karena, masalah utama yang ditemukan adalah keterbatasan pilihan makanan sehat di fasilitas yang disediakan kantor. Meskipun perilaku individu berperan, penyebab mendasar adalah terbatasnya akses terhadap makanan sehat,
yang memengaruhi pola konsumsi komunitas secara luas. Soal nomor 10. Seorang perawat komunitas melakukan pengkajian di rumah susun pegawai kejaksaan. Ia menemukan bahwa sebagian besar anak remaja lebih banyak menghabiskan waktu bermain gadget daripada berinteraksi dengan keluarga atau melakukan aktivitas fisik. Beberapa orang tua mengaku kesulitan mengendalikan penggunaan gadget tersebut. Dampak komunitas yang paling relevan untuk dianalisis adalah A. Meningkatnya biaya rumah tangga akibat penggunaan internet. B. Berkurangnya minat anak dalam mengikuti kegiatan belajar. C. Keterbatasan kontrol orang tua terhadap perkembangan teknologi. D. Keterikatan psikologis remaja terhadap dunia maya. E. Penurunan kualitas interaksi sosial antar anggota keluarga. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Penurunan kualitas interaksi sosial antar anggota keluarga. Karena penggunaan gadget yang berlebihan dalam konteks komunitas keluarga dapat menurunkan interaksi sosial, komunikasi, dan kebersamaan keluarga. Walaupun dampak ekonomi dan pendidikan juga bisa terjadi, masalah yang paling signifikan adalah menurunnya kualitas hubungan dalam keluarga yang berpengaruh terhadap kesehatan sosial emosional komunitas. Soal nomor 11. Di sebuah desa pesisir, perawat komunitas melakukan pengkajian dan menemukan sebagian besar warga menggunakan air sumur yang tercemar limbah rumah tangga. Banyak warga mengeluh gatal-gatal dan diare, tetapi mereka tetap menggunakan air tersebut karena sumber air bersih sangat jauh. Dalam kondisi ini, faktor utama yang harus dianalisis adalah A. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air. B. Keterbatasan sarana penyediaan air bersih di desa. C. Kebiasaan warga dalam mengolah air sebelum digunakan. D. Dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur air. E. Faktor ekonomi masyarakat dalam mengakses air bersih. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Keterbatasan sarana penyediaan air bersih di desa. Karena, meskipun perilaku masyarakat memengaruhi kesehatan, masalah inti dalam kasus ini adalah ketiadaan sarana air bersih. Tanpa penyediaan sarana, upaya perilaku sehat sulit diterapkan. Analisis komunitas harus menitikberatkan pada faktor lingkungan dan infrastruktur. Soal nomor 12. Di sebuah kampung padat penduduk, perawat menemukan bahwa hampir semua keluarga memelihara hewan unggas di pekarangan rumah tanpa kandang yang layak. Kotoran unggas bercampur dengan lingkungan rumah, bahkan sebagian digunakan sebagai pupuk tanpa pengolahan. Warga sering mengalami batuk, sesak napas, dan alergi. Prioritas masalah yang perlu dikaji perawat adalah A. Pola pemeliharaan hewan ternak oleh masyarakat. B. Tingkat pengetahuan warga tentang bahaya zoonosis. C. Kondisi sanitasi lingkungan tempat tinggal masyarakat. D. Kebiasaan warga dalam mengolah pupuk dari kotoran unggas. E. Ketersediaan fasilitas pemeriksaan kesehatan rutin di puskesmas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Kondisi sanitasi lingkungan tempat tinggal masyarakat. Karena percampuran kotoran hewan dengan lingkungan rumah merupakan faktor langsung yang mengganggu kesehatan komunitas. Walaupun faktor perilaku dan pengetahuan penting, sanitasi lingkungan yang buruk menjadi penyebab utama risiko penyakit. Soal nomor 13. Perawat komunitas melakukan kajian di sebuah kelurahan perkotaan. Banyak remaja terlihat berkumpul hingga larut malam di warung internet. Beberapa orang tua mengaku khawatir karena anak-anak mereka sering bolos sekolah. Observasi menunjukkan kurangnya fasilitas ruang terbuka publik untuk remaja. Masalah yang paling signifikan untuk dianalisis adalah A. Keterbatasan fasilitas umum yang ramah remaja. B. Peran orang tua dalam mengawasi kegiatan anak. C. Kebiasaan remaja dalam menggunakan internet. D. Faktor ekonomi keluarga yang memengaruhi gaya hidup. E. Kurangnya program penyuluhan kesehatan remaja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Keterbatasan fasilitas umum yang ramah remaja. Karena fenomena remaja berkumpul di warnet muncul akibat ketiadaan ruang alternatif yang sehat dan positif. Faktor pengawasan orang tua dan perilaku remaja memang berpengaruh. Namun penyebab mendasar adalah keterbatasan sarana publik yang mendorong perilaku berisiko. Soal nomor 14. Dalam sebuah dusun pegunungan, perawat menemukan banyak anak usia sekolah sering tidak hadir karena harus membantu orang tua bekerja di ladang. Kondisi ini mengakibatkan anak-anak rentan putus sekolah. Wawancara menunjukkan bahwa orang tua menganggap pendidikan tidak sepenting bekerja untuk kebutuhan keluarga. Faktor utama yang perlu dianalisis dalam kajian komunitas adalah A. Keterbatasan akses sekolah akibat kondisi geografis. B. Kebiasaan anak-anak membantu pekerjaan orang tua. C. Dukungan pemerintah dalam program wajib belajar. D. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. E. Tingkat pendapatan keluarga yang rendah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah
D. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Karena, meskipun faktor ekonomi dan geografis berperan, akar masalah dalam kasus ini adalah rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Pola pikir ini memengaruhi prioritas keluarga dan berdampak langsung pada keberlanjutan pendidikan anak. Soal nomor 15. Di sebuah perkampungan perkotaan, perawat menemukan bahwa banyak lansia jarang mengikuti kegiatan posyandu lansia. Mereka merasa tidak ada keluhan kesehatan sehingga menganggap kegiatan tersebut tidak perlu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata banyak lansia memiliki tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Faktor komunitas yang paling mendesak untuk dikaji adalah A. Tingkat partisipasi lansia dalam kegiatan kesehatan rutin. B. Pola pikir lansia tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan. C. Peran keluarga dalam mendampingi lansia ke posyandu. D. Ketersediaan tenaga kesehatan yang melayani posyandu lansia. E. Dukungan organisasi masyarakat dalam kegiatan lansia. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Pola pikir lansia tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan. Karena, masalah utama bukan pada ketersediaan layanan, tetapi persepsi lansia yang menganggap sehat hanya ketika tidak ada keluhan. Pola pikir ini berisiko menunda deteksi dini penyakit. Oleh karena itu, pemahaman lansia menjadi fokus utama kajian komunitas. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.